Thank you. Mudah-mudahan suaraku cukup jelas terdengar di sini, soalnya biasa kalau udah mulai rintik-rintik sinyalnya juga suka gimana gitu. Tapi aku percaya malam ini spesial. Tuhan yang mampukan kita semua. Berani jujur, aku selalu kalau lagi melayani atau worship bareng teman-teman dari Reva, selalu nggak kuat untuk nggak nangis, karena emang ya diingatkan kembali cintanya Tuhan itu di dalam kategori dari dirinya sendiri. Dunia ini nggak pernah kenal. Nah, sampai kita mengalami cinta yang itu, kita baru bisa mencintai. Ada 3 pembukaan utama Alkitab kita malam ini. Aku sengaja nggak pakai slide, biar kita buka Alkitab sendiri. Di hadapanku ada Alkitab yang pertama kali aku baca sampai habis. 2008 aku bertobat sungguh-sungguh, walaupun anak pendeta, lahir di keluarga pendeta, tumbuh besar di gereja, pelayanan dari kecil pun, kita sangat mudah untuk hanya menjadi religius, tapi tidak punya hubungan sama Tuhan, sama Bapa. Hanya jadi umat dari Tuhan, bukan menjadi anak-anak dari Bapa. Dan itu cukup berbahaya. Di Alkitab pertama aku baca sampai habis, aku tulis depannya "Religion Kills", ada tulisan seperti ini dengan gambar-gambar senapan, dan baliknya ada tulisan "Tetapi Tuhan menyelamatkan", ada gambar Yesus disalib. Ini aku percaya dari awal. Aku baca Alkitab sendiri baru dari tahun 2008. Aku punya tekad, Tuhan, kalau selama ini aku hanya beragama, aku rindu mengenal Tuhan. Aku harus bertobat dari ini. Aku percaya ada 2 hal yang mungkin terdengar kontroversial pertamanya, tapi aku percaya penuh. Orang yang berdosa harus bertobat dari dosanya. Dan orang yang agamawi mesti bertobat dari keagamawiannya. Dan 2 hal itu tak bisa dipungkiri, karena bukan agama pada akhirnya yang menyelamatkan kita. Bukan apa yang kita lakukan, tapi yang Dia lakukan. Kristus yang menyelamatkan. Dan bahkan terlahir sebagai orang Kristen pun secara agama sulit untuk menerima itu. Kita punya kecenderungan untuk berpikir, ya iyalah gue layak masuk surga soalnya gue taat, gue pelayanan, gue percaya Yesus sebagai Tuhan. Right? Kita selalu patokin gue bukan dia, dan suatu yang cukup sulit diterima. Sampai akhirnya gini, kita pertama ke 1 Korintus 13, kita ke situ dulu, ke 1 perikop dengan judul yang cukup straightforward, judulnya Love, kasih. 1 Korintus 13 mulai ayat, aku tergoda bacanya langsung dari ayat 4, ciri-ciri kasih. Tapi kita baca dari ayat 1 aja deh. 1 Korintus 13 mulai ayat 1 sampai 8. Di bawah judul kasih. Sebagai orang yang bertumbuh besar dengan warisan Pentakosta yang kuat dari almarhum papa, bahkan dari kakek buyut kayaknya, dan tumbuh besar di gereja karismatik, aku sangat familiar dengan istilah karunia roh. Dan di 1 Korintus ini cukup diberantemin sama Rasul Paulus. Rasul Paulus cukup ngomel sama jemaat di Korintus, karena Korintus terkenal dengan karunia rohnya yang sangat tinggi, tapi kehidupan moralnya hancur. Ya, dan kalau direnungin ke belakang, ya itulah yang terjadi. Maksudnya pelayanan jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Dan menarik apa yang ditulis di 1 Korintus 12 ayat terakhir. Rasul Paulus berkata, setelah dia membahas berbagai macam karunia, dia bilang, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ya, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. So love is bigger, way bigger. Dan semua yang diributin, semua yang dikejar. Ya, Kisah Para Rasul 1 dikatakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus ngomong sendiri, kamu akan menjadi saksi, bukan jadi sakti, tapi somehow. Karena tumbuh besar di gereja, sekali lagi, Pentakosta karismatik selalu dikejar untuk karunia. Gimana caranya saya bisa bahasa roh, karena saya belum bisa sampai hari ini. Gimana caranya saya kalau doain orang langsung sembuh dia. Dan itu terus yang dikejar. Tanpa menyadari bahwa perintah terutama itu untuk mengasihi. Ya. Dan saya nggak pernah terlalu problema dengan itu, berpikir, sama juga manusia lah, siapa sih yang bisa mengasihi secara sempurna seperti Tuhan mengasihi? Kayaknya nggak ada yang bisa ya, mengasihi dengan kasih agape, yang kita kenal sebagai that unconditional love. Siapa sih yang bisa mengasihi tanpa syarat selain Tuhan? Ya.
1 Korintus 13 juga dimulai dengan seperti itu. Memberitahu ada jalan yang lebih utama dari semua karunia-karunia tadi. Ada yang mesti dikejar sungguh-sungguh. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ya, termasuk di sini bahasa roh pasti. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Ya, itu besar sekali lagi di gereja karismatik, sangat umum. Bahkan tante-tante pendoa yang doanya luar biasa, bahkan selalu berbahasa roh dan bernubuat pun mulutnya masih susah buat nggak ngomongin tante yang lain yang nggak ikut doa hari itu. Ya, mesti jadi true worshipper tapi jadi true gossiper, dan itu cukup menyebalkan lihat di hadapan kita sendiri orang yang apa ya, disegani gitu dalam hal kerohanian tapi juga dikenal sebagai biang gosip. Padahal gospel harusnya artinya Injil, bukan gosip pelayanan ya, saudara. Dan itu cukup sedih. Dan dibilang di sini cukup jelas, walaupun kamu bisa semua bahasa, orang yang bisa 5 bahasa dunia paling enggak, atau minimal bahasa daerah, masuk kategori jenius. Karena bahasa itu nggak mudah untuk dipelajari. Kalau orang bisa, otaknya bisa apa ya, mampu menguasai 5 bahasa, masuk kategori jenius. Tapi bayangin ini orang yang bisa semua bahasa, bahkan bahasa malaikat. Ya, malaikat ngomong dia bisa ngerti. Tapi kalau nggak punya kasih sama aja. Kayak kalau kata slang band Jakarta bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lagi diperdalam lagi. Ya, mau teologinya macam dalam-dalam apapun, mau bisa menyampaikan isi hati Tuhan, sekalipun mengetahui semua rahasia dan mengetahui seluruh pengetahuan, ya, bahkan punya iman sempurna memindahkan gunung. Imannya sempurna loh, bukan iman yang masih bertumbuh, yang tapi udah sempurna, tapi bisa loh. Kalau nggak punya kasih, nggak, sama sekali nggak ada gunanya. Ayat 3 lebih ekstrim lagi, secara praktikal, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ya, dermawan sedermawan-dermawannya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ya, luar biasa, tindakan heroik. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya dulu pertama kali baca ayat ini bingung, mana ada sih orang yang segitu membagi semua yang dia punya ke orang lain, tapi nggak punya kasih. Mana ada sih orang yang seperti mengorbankan nyawanya, menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, melakukan tindakan heroik, tapi nggak punya kasih. Saya dulu bingung, sampai saya baca ayat 4-8 secara perlahan. Saudara pernah nggak baca 1 Korintus 13 secara perlahan dan sambil gini membiarkan firman Tuhan seperti cermin? Ya, dan kita membandingkan apa yang kita miliki, yang apa ya kalau bahasa Inggris bilangnya so-called love, apa yang katanya kita sebut sebagai kasih gitu, apa yang kita rasa kita miliki, dan kita baca pelan-pelan dan kita tahu langsung kayak yang saya punya bukan kasih, karena hampir di setiap poin bermasalah. Ya, kasih itu sabar, saya nggak sabaran, makanya ada klakson di mobil kita kan, salah satunya karena untuk nunjukin kepada orang lain kita lagi kesel gitu, atau minggir lo gitu kan. Klakson tuh bukan cuma biar kalau ada orang yang somehow mundur kita klakson gitu biar dia tahu ada kita gitu, enggak. Ya, saya berharap saking emosiannya gitu di jalan gitu ya. Maksudnya saya bukan ugal-ugalan yang gimana, bukan, tapi paling nggak bisa kalau ngeliat orang tuh sembarang gitu kalau bawa mobil atau nyebrang atau ya, saya berharap plat nomor mobil tuh nomor HP gitu loh. Jadi kalau ada yang reset tuh kayak tinggal screenshot terus telepon gitu. Maksud lo apa tadi? Oke, sorry bang, gue kebelet gitu kan. Ngerti kan? Kayak saya berharap tuh nomor handphone gitu biar bisa dikontak gitu. Soalnya kadang kita kalau sebel di mobil dia juga nggak tahu kan. Dia main pergi-pergi aja gitu. Kita sebelnya bisa seharian gitu. Ya, kasih itu sabar, tapi saya masih trouble dengan kesabaran. Kasih itu murah hati. Tapi kita masih, sekali lagi, kita masih problema membedakan mana pelit, mana hemat. Kita nggak bisa bedain. Ya kan? Padahal pelit, tapi secara cocologi atau apa ya, pembenaran dari kebiasaan, kita bilang, enggak, saya hemat kok. Turun-temurun kita diajarin untuk berhemat. Ya, dari keturunan ke keturunan, biar mesti ada simpanan buat keturunan berikutnya. Itu yang dioper turun-temurun. Akhirnya pernah ngebayangin nggak sampai satu titik mungkin ada yang menyadari ini semua dari buat keturunan berikutnya, terus yang pakai siapa? I am the next generation. Mestinya saya yang pakai dong, tapi saya juga nggak boleh pakai buat keturunan berikutnya.
Ya kan, terus siapa yang pakai? Nggak jelas juga. Ya, pada akhirnya hemat sama pelit kan sama-sama gampang masuk, susah keluar. Ya kan, apapun itu. Cuman hemat lebih terhormat aja, kayaknya mengandung wisdom gitu. Sedangkan pelit kayaknya gimana gitu. Hendaklah kau murah hati seperti Bapakmu murah hati. Salah satu bagian paling absurd dari pengajaran Yesus dengan judul paling aneh, kasihilah musuhmu. Benar nggak? Dia jadi musuh saya karena saya udah nggak mengasihi dia lagi. Dulu teman, dulu mitra bisnis, dulu tandem pelayanan, dulu masih sayang. Sekarang udah sebel, jadi musuh lah. Gimana caranya jadi musuh saya kasihi lagi? Berarti ya saya nggak musuhi dong. Berarti saya nggak boleh. Berarti orang Kristen nggak boleh punya musuh dong. Ya, ditutup dengan hendaklah kau murah hati seperti Bapa murah hati. Akhirnya ketika saya mulai pelit dan mulai hitung-hitungan, saya mempertanyakan status keanakan saya. Kalau papa saya murah hati, saya pelit, saya anak siapa ya? Gitu. Dengan jujur ya kan, kita mempertanyakan gitu. Kok bisa sepelit ini saya? Kasih itu murah hati, tidak cemburu. Cemburunya di sini bentuknya jealous, bukan jealous, lebih envy. Cemburunya ya beda sama cemburunya Tuhan. Kalau Tuhan layak cemburu, kenapa? Karena kita miliknya. Segala sesuatu miliknya, mestinya dipakai buat dia, dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dialah segala kemuliaan. Emang dia layak cemburu. Ya, tapi cemburunya dia bukan cemburu ngiri kayak kita yang insecure. Beda. Dan kasih tidak seperti itu. Tapi kita punya kecenderungan insecure yang sangat tinggi. Ya nggak sedikit istri-istri yang tegang gitu karena suaminya di dunia entertain gitu, setiap kali ketemu cewek-cewek yang lebih cantik dari mereka, kamu berhenti aja jadi artis deh. Nah kalau saya berhenti jadi artis, kita makan apa coba? Ya kan, ntar aku MLM deh. Pokoknya segitu insecure-nya gitu, parno gitu, suaminya diambil orang gitu. Nah, itu cemburunya, dan kasih nggak kayak gitu. Tapi itu kita insecure. Bahkan saya buka-bukaan aja di antara kita. Bahkan di antara sama teman pelayanan kita bisa insecure. Ketika kita lupa sayang-sayangan dan berhenti saing-saingan. Ya, makanya generasi berikut lagi berusaha keras untuk selalu collapse. Collapse itu bukan pingsan ya, saudara. Collapse itu berkolaborasi. Karena that's how we kill insecurity. Bahkan dalam dunia pelayanan. Ketika kita gandengan, kita ingat mesti kita sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Ya ini ladangnya Tuhan, bukan kita rebutan lahan kayak preman. Kita ini penuai, bukan preman. Ya, Tuhan berdoa biar lebih banyak penuai, karena tuaiannya banyak, pekerjaannya sedikit. Ya. Ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Wow, PR. Nggak ada satu orang pun yang berani bilang bahwa dia nggak sombong, karena itu bisa jadi kesombongan terbesarnya dia. Sering kali pas dalam percakapan kita dengar itu ya, orang ngomong, gue bukannya mau sombong nih, tapi habis itu pasti nyombong. Ya kan, pasti deh, habis ngomong gitu pasti orang pasti nyombong, udah pasti. Cuma minta izin dulu biar nggak kelihatan sombong. Ya kan? Kita nggak bisa bilang bahwa kita udah rendah hati. Saya dulu tuh sombong banget. Sekarang ya udah rendah hati lah. Nggak mungkin. Nggak ada yang bisa bilang seorang nggak bisa menyebut dirinya sendiri rendah hati. Orang lain yang nyebut dia rendah hati. Nggak bisa. Ya. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sepanjang Februari gitu ya. Temanya udah pasti seputar cinta-cintaan yang romance, Valentine gitu. Ya, pertanyaannya selalu muncul gitu. Ya, pacaran kudus tuh yang kayak gimana sih kak? Itu mulu yang ditanyain. Padahal udah tahu mesti ngapain, tapi belaga nggak tahu, berharap saya salah ngomong atau apa gitu, sehingga punya alasan untuk membenarkan apapun tindakan asusila yang sedang dilakukan atas izin pacarnya. Ya kan? Dasarnya selalu gitu, katanya suka sama suka. Siapa yang suka? Bapaknya suka nggak? Coba tanya sama bapaknya lu gitu anaknya, bapaknya suka nggak? Jangan suka sama suka. Ya, saya bilang ya pacaran aja kayak Tuhan Yesus ada di situ. Ya kan? Karena nggak usah Tuhan Yesus, bapaknya ada di situ aja lu nggak bakal aneh-aneh. Iya juga ya kak. Iya. Ya. Kenapa orang melakukan tidak sopan? Karena dia mementingkan dirinya sendiri, mencari keuntungan dirinya sendiri. Lawan jelas di sini ada satu kontras antara love and lust. Lust selalu berpikir apa yang bisa saya dapat dari kamu. Ya, sedangkan kasih sebaliknya, love berpikir apa yang bisa saya berikan untukmu. Nggak mencari keuntungan dirinya sendiri, tapi kita selalu, bahkan ketaatan kita kepada Tuhan masih ada aja yang transaksional. Kita mikir kalau gue taat, gue dapat apa emang? Kalau gue pelayanan, gue dapat apa? Serius loh. Ya, tapi itu kita kok. Ya. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita masih ada aja orang-orang yang kita ingat kesalahannya. Nah, mungkin udah nggak pemarah,
nggak separah dulu. Tapi at least ya tadi masih modenya masih sama senggol bacok walaupun habis itu bertobat sih. Habis itu kan sempat kesel dulu. Ya kan? Sempat kesel dulu. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Nah, ini yang menarik, kita nggak terlalu problem sama ketidakadilan yang melanda orang lain asal tidak menyenggol kita. Saya dapati perbuatan baik mayoritas manusia nggak ada hubungannya sama Tuhan. Ya, orang nggak jahatin orang tuh sederhana karena nggak mau dijahatin. Itu aja. Bayain orang juga gitu. Pokoknya intinya takut dijahatin aja. Ya. Masih nggak bisa bedain. Tuhan Yesus katanya ngajarin karma. Ini lagi. Ya kan? Karma with what we deserve. Kan? Sedangkan grace mengajarkan yang sebaliknya. Kita mendapat yang kita tidak layak terima. Ya kan? Karma berkata sebaliknya. Tapi masih nggak bisa bedain tabur tua yang mana, yang karma yang mana, nggak ngerti. Akhirnya perbuatan baiknya pun didominasi buat dirinya sendiri. Bahkan saya beragama sejujurnya, saya ikut Yesus juga sama. Ya hampir seumur hidup saya ikut Yesus biar nanti matinya nggak masuk neraka. Saya takut banget sama neraka. Ya, saya pengen masuk surga. Jadi saya percaya Yesus buat surga, bukan buat Yesus. Saya pelayanan juga gitu. Saya takut kena kutuk, saya pengen diberkati. Jadi saya pelayanan buat diberkati. Nggak ada urusan sama Yesus. Buat saya. Ia menutupi segala sesuatu, tapi kita punya kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan orang somehow ketika menemukannya kayak berasa nemu harta karun gitu. Ya kan? Saudara, sebagai orang yang kemungkinan besar memercik mematik api kesatiran di sosial media. Akan gereja dan praktek-praktek pelayan-pelayan Tuhan yang katanya ya Kristen katanya. Saya dulu nggak bisa bedain nafsu nyari kesalahan sama semangat memberitakan kebenaran. Saya nggak bisa bedain keduanya. Somehow ketika saya menemukan sesuatu yang salah, saya berasa kayak, ngaco nih. Seneng banget kayak dapat harta karun gitu. Aneh. Padahal dibilang di sini kasih ini menutupi segala sesuatu. Menutupi artinya gini loh, bukan artinya kita nggak address, tapi nggak mempermalukan orangnya di depan umum. Saya belajar banyak dari istri saya. Ketika saya melakukan kesalahan, istri saya nggak pernah tegur saya depan umum, walaupun saya layak ditegur di momen itu. Dan dia selalu nunggu waktu yang baik, udah di mobil berdua, baru dia bilang kayak, kamu sih tadi nggak gitu, Beb. Dia selalu gitu. Nah, kalau udah malam, ntar aku mau ngomong ya. Kalau udah ngomong gitu, saya langsung kayak, aduh, apa lagi dah, ya kan? Tapi itu dia, saya belajar banyak dari dia. Jadi bisa damprat saya depan umum ketika saya ngaco, tapi dia milih untuk nunggu dulu waktu yang tepat. Menutupi itu gitu, nggak mempermalukan, bukan artinya nggak ngediamin kesalahan, bukan. Ya, tapi nggak kayak gitu bentuknya. Makanya saya selalu bilang kalau ada masalah sama saya DM aja yuk. Saya bilang. Ya. Lagian saya juga ketika posting nggak mau nyindir siapa-siapa kok. Saya juga kesindir sama ayat firman Tuhan. Kayak hari ini postingan saya itu. Saya ambil dari kata-kata Salomo kan. Salomo bilang apa orang yang sukanya menyendiri dan menganggap dirinya paling benar, dia mendebat hampir semua argumen, ya dan dia cuma pengen didengar. Ya, orang ini bodoh. Saya posting tadi sebenarnya nggak pakai kata bodoh. Saya cuma bilang orang yang yang sukanya menjauhi persekutuan gitu. Ya, orang yang katanya introvert, tapi dia suka curhat. Itu bukan introvert. Introvert itu paling curhatnya dia nulis, nggak pengen orang lain tahu. Introvert namanya aja. Ya tapi orang kalau katanya introvert, pendiam, pengen menyendiri, tapi suka curhat gitu. Itu bukan introvert, itu bodoh. Kenapa dia nggak mau ketemu orang banyak, karena kalau ada orang banyak pasti ada nasihat, ada teguran, ada dia nggak mau, nggak. Just me and myself. Dan saya tulis itu aja banyak yang tersinggung. Padahal saya duluan yang tersinggung. Karena saya punya kecenderungan itu. Ya, paling enak selalu sendirian dan berpikir orang paling benar di dunia kan gitu. Sampai kita baca Alkitab dan kita nggak sendiri, akhirnya menyadari kita bukan orang paling benar di dunia. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, izinkan saya membalik terjemahan ini karena pakai terjemahan aslinya kan memang dibalik, nubuat akan berakhir
Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Dari satu kata ini aja saya menyadari. Ini topi saya bertulisan bahasa Jepang, artinya unlimited fire, kasih, api yang tidak pernah padam. Ya, orang kalau dengar kata api yang nggak pernah padam, ingatnya neraka. Terlalu lama beragama itu. Orang kalau dengar api yang nggak pernah padam tuh mestinya ngebayangnya tuh api cintanya Tuhan itu loh, bukan neraka. Ini kan terlalu beragama sampai kalau dengar gitu, dengar api itu bawanya neraka. Padahal Roh Kudus juga api. Ya kan? Kasihnya Tuhan juga menghanguskan kan gitu. Di ayat 8 ini aja kita tahu kita nggak punya kasih yang ini, saudara. Secara jujur deh, terima aja kenyataannya. We don't have this kind of love. Kita nggak mampu mencintai seperti ini, nggak mungkin. Makanya Paulus bilang apa, kejar karunia yang lebih utama, kejar ini. Ya. Kita nggak punya sampai kita menerimanya. Itu yang saya sadari. Sungguh-sungguh saya sadari saya nggak akan bisa mencintai seperti yang Tuhan mau, seperti yang firman Tuhan mau. This is love. Ini dia. Oke, ini dia what love looks like. Cinta itu seperti apa sih? Dijelasin dengan jujur, dan saya baca dengan jujur. Saya tahu, wow, saya hampir bermasalah di setiap poinnya. Saya nggak punya cinta yang ini, gitu loh. Dan akhirnya 1 Yohanes 4 kita ke situ, saudara, 10 sampai 11, terus 18 sampai 20. Saya loncat-loncat sedikit. Ya, orang yang paling kompeten untuk ngomongin kasih, saya yakin adalah di Alkitab adalah namanya Yohanes. Dia disebut sebagai murid kesayangan Yesus. He know what love really means, right? Sang kasih mengasihi, dia yang paling dikasihi dari semua murid. Dan dia nulis gini, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, this is love. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu kasih. Di luar dari itu kita bisa mengasumsikan atau berargumen atau punya pikiran-pikiran romantis tentang cinta, tapi ini cinta, ini kasih. Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Sedangkan agama mengajarkan sebaliknya, kalau lu baik, lu nurut, baru Tuhan sayang sama lu. Kalau lu nakal, Tuhan bete sama lu. Sangat berlawanan. Ya. Artinya apa, kasih nggak bisa dimengerti, dipahami sungguh-sungguh tanpa mengenal pengorbanan Kristus, tanpa percaya pengorbanan Kristus. Karena itu dia cinta. This is love. Inilah kasih itu. Ya. Dia duluan. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Ya, saya kutip secara bebas, saudara, saya nggak buka Alkitab saya di sini. Anda membuka, is okay. Sekali lagi muka saya lebih mirip dari server sebelah memang. Nggak apa-apa, buka aja, saudara, siapa tahu saya salah. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Ya, dia bilang ketika kita masih durhaka, ya, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, dan Kristus bahkan udah mati buat kita. Dikatakan seperti ini, dibilang kayak gini, buat orang benar nggak banyak yang mau mati, tapi mungkin untuk orang baik ada yang mau mati. Akan tetapi Allah, ya kan, mengorbankan Kristus mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Kata akan tetapi Allah menunjukkan bahwa His love is in category of himself. Cintanya itu di dalam kategori dirinya sendiri, nggak ada yang sama kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau mati, tapi sedikit lah yang mau mati buat orang benar. Tapi buat orang baik mungkin ada yang mau mati, tapi buat orang jahat siapa yang mau mati? Cuman dia. Ya, dia duluan. Ayat 11 dari 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi cinta, almarhum Papa saya selalu ingetin, cinta itu bukan cuma perasaan, Kak. Bahkan lebih dari pilihan. Cinta itu kewajiban. Di Alkitab selalu ditulis harus. Dan itu selalu jadi beban terbesar dalam hidup kita. Kata harus, we hate that word. Kata yang sebenarnya dalam konteks hubungan berubah jadi mesti, bukan harus. Bukan wajib, tapi rindu. Karena itu yang cinta kerjakan sebenarnya. Ketika kita udah menerimanya lebih dulu. Ya, maka ayat ini bilang gitu kan. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita,
and we accept that love, ya, maka haruslah kita juga saling mengasihi, atau mestinya kita juga harus saling mengasihi dong. Ya, karena pada akhirnya kita menerima cinta bukan biar merasa dikasihi. Walaupun perasaan itu the most beautiful feelings in the world, being loved. Tapi kita dikasihi bukan biar merasa dikasihi. Kita dikasihi biar mampu mengasihi. Ya kan? Hanya dengan menerima dan memberikan kasih, kita didapati sebagai orang-orang yang apa? Tahu apa? Saudara, terima kasih. Tahu terima kasih. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya kalau nggak nerima cinta segila ini, kita nggak akan bisa mencintai segila itu yang tadi kita baca di 1 Korintus 13. Nggak bisa, nggak masuk akal. Siapa yang bisa mengasihi sempurna itu? Tapi kalau kita menerimanya dari Tuhan, artinya kita sudah memilikinya. Ya, seorang hanya bisa memberikan yang dia miliki. Kita nggak terlahir dengan cinta yang ini. Kita menerimanya di satu titik dalam hidup kita. Dan terus mensyukurinya di seluruh kehidupan kita. Nah, ini yang kita rayakan. Ya. This love actually. Inilah kasih itu. Ya. When we think about love, when we speak about love, we need to think and speak about Jesus. Karena dia itu cintanya yang terbukti. Cintanya Tuhan yang terbukti. Masih terlalu banyak orang karena sekali lagi keagamawian selalu memandang cintanya Tuhan dari kenyataan hidupnya. Selalu kayak gitu. Ya, kalau semua lagi baik-baik saja berarti Tuhan baik. Kalau semuanya berantakan berarti Tuhan nggak becus nih. Kalaupun dia penguasa. Ya. Kalau hal yang lebih enak menimpa kita, kita bilang Tuhan mengasihi kita, tapi kalau ada yang nggak enak diizinkan menimpa kita, dia pikir dia sentimen sama kita. Somehow itu pemikiran kita. Kita patokin dari situ, dari gimana kadang kita hidup, sakit apa sembuh, kaya atau miskin, selalu dari sana Tuhan baik. Padahal kebaikan Tuhan dibuktikan, kasihnya dibuktikan lewat pengorbanan Kristus. Semua lagu gereja nyanyiin lagu itu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Right? That's how we know that He loves us. Dari situ kita tahu. Kalau lihat kenyataan hidup susah. Selama masih hidup masih ada yang sakit. Selama masih hidup ada yang bisa meninggal. Selama masih hidup di dunia yang makin lama makin bobrok ini, pasti ada bencana alam. Kalau kita patokin kebaikan Tuhan dari situ, susah. Ya, jadi seolah dia pilih kasih. Dan karena kita pikir dia pilih kasih, kadang ketika kita udah menerima cinta yang besar itu, kita punya kecenderungan untuk nggak mau bagiin sebesar itu juga, karena kita takut rugi. Kita takut rugi, saudara. Ayat 18 kita langsung loncat dari 1 Yohanes 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Lagu tadi. Lagu yang pertama diputar tadi, terus yang dinyanyikan juga mengingatkan kita. Dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. But we still have that fear. Kita takut memberikan cinta terlalu besar dan rugi, kita takut rugi. Layak nggak orang ini untuk saya? Kita takut rugi, akhirnya kita pikir dia layak apa enggak. Padahal kalau kita ingat, kita juga nggak layak. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Saudara, saya selalu berusaha ingetin teman-teman saya yang seagamawi saya dulu, masih sampai hari ini. Ya, bahkan yang lebih senior sekalipun, walaupun susah. Karena pasti udah ngerasa udah lebih lama Kristen, udah lebih rohani, udah tahu asam garam pelayanan itu kayak apa. Saya selalu berusaha ingatkan, jangan lupa nanti di hari terakhir itu bukan cuma hari pengadilan, bukan cuma ada pengadilan, tapi ada pernikahan, perjamuan kawin anak domba. Jangan pernah lupa itu. We need to be excited. Berapa teman saya menikah di tahun kemarin dan tahun ini. Saya melihat mereka dengan segala apa ya aku bilangnya, kalau kayak film tuh twist. Semua udah direncanain, udah dipesan, tiba-tiba semuanya twist. Jadi cuma begitu doang, berapa orang doang yang datang. Tapi excitement-nya itu loh. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu nggak excited sih menunggu kedatangan saya? Karena kita selalu berpikir, aduh pengadilan terakhirnya habis gua. Habis gua pasti nih, ini saatnya justice will be served nih, matang gue pasti binasa punya nih. Kita selalu berpikir seperti itu. Jarang kita excited. Karena kita masih punya terlalu banyak ketakutan. Ayat 19 mengubah seluruh pandangan saya tentang bahwa mengasihi bukan kewajiban tapi mesti jadi kerinduan.
Karena cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan, itu kenyataannya, saudara. Itu udah penentunya. Kita agamawi atau in relationship. Ya, kita beragama atau berhubungan dengan Tuhan. Twitch-nya ada di sini dia perubahnya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu alasan kita mengasihi. Ya. Dulu saya mengasihi alasan lain-lain. Paling rohani alasannya begini, saya mengasihi seseorang ini biar dia berubah. Itu udah paling rohani. Karena saya percaya cinta bisa merubah orang. Right? Akhirnya tuh orang nggak berubah-berubah. Akhirnya ada yang berubah. Saya yang berubah. Saya jadi bete ya kan. Saya yang berubah akhirnya. Bener loh, cinta bisa merubah orang. Apalagi kalau bertepuk sebelah tangan. Orang jadi penjahat, bener. Yang tadinya penuh kasih jadi beda. Karena berasa kayak mubazir kalau bahasa Arab tuh. Ya, tapi Tuhan ingetin saya, kamu mengasihi karena siapa sih? Karena orang lain atau karena saya? Kalau kata Pastor Radit selalu ingat, cinta sejati itu nggak punya agenda. Nggak ada udang di balik bakwan, walaupun bakwan udang memang enak. Ayat 20. Jadi sebuah ayat yang benar-benar kayak sebuah tamparan di wajah gitu. Ya, wajah kerohanian siapapun yang membacanya dengan jujur. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bukan hanya berdusta, tapi pendusta. It's who they are. Bukan hanya dosa yang dia lakukan. Dia bukan hanya berdusta, tapi pendusta. Nah, kita tahu apa segala dusta itu siapa? Iblis. Kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi membenci. Itu dia problemnya. Ya? Maka ia adalah pendusta. Saudara bicara tentang sesama manusia. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, sesama manusia yang dilihatnya. Alkitab sering pakai kata saudara itu bukan artinya masih related, masih enggak. Artinya sesama manusia yang bisa kita lihat. Ya. Barang siapa tidak mengasihi yang bisa dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Artinya cinta membutuhkan apa? Bukti. Ya, proof of love, mengingatkan kita ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, orang pertama yang dia cari namanya Simon. Simon lagi balik lagi melakukan apapun yang dia lakukan, dan Tuhan nanya, "Mon, lu sebenarnya sayang nggak sih sama gua?" Dan dia jawab, ya iyalah Tuhan. Ya udah, buktikan. Ya. Gembalakan domba-domba saya. Sebenarnya lu sayang nggak sama gua? Ya iyalah, Tuhan ngomong apa sih? Saudara pernah nggak sih ditanyain sama satu orang, lu sebenarnya sayang nggak sama gue, tapi 2 kali berturut-turut, rasanya kayak diragukan gitu. Ya kan, kita rasa kayak antara gini, sekali ditanya, oke kita jawab, soalnya kok emang belum tahu ya gue sayang sama lu? Ya iyalah gue sayang sama lu. Udah mulai 2 kali, kita malah tersinggung, kayak masa kayak, hah? Jadi lu nggak percaya? Akhirnya apa? Simon jawab lagi, ya iyalah Tuhan, aku sayang sama Tuhan, dan Tuhan nggak bergeming. Yesus bilang, buktikan. Beri makan domba-dombaku. Dan untuk ketiga kali Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Saudara, ini yang terjadi. Ketika Anda ditanya pertama kali, Anda kaget. Karena orang yang Anda kasihi tidak merasakan itu. Ya, ditanya kedua kali kita tersinggung, tapi ditanya ketiga kali pasti sedih. Karena nampaknya kita nggak berhasil membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dia, sampai orang yang kita katanya kasihi dia nggak sama sekali nggak merasakan itu, nggak menerima timbal balik, nggak ada buktinya. Ya, sedih hati Petrus karena Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, dikatakan demikian ya firman Tuhan. Dan akhirnya dia jawab jujur, Lord, you know I love you, right? You know everything. Dan akhirnya dia jujur. Dan Yesus nggak bergeming. Still dia katakan 3 kata yang sama, pertanyaan yang sama, dan tuntutan yang sama. Prove it to me that you love me. Gembalakan domba-dombaku. Ya, artinya ketika kita sudah menerima cinta itu, untuk mencintai adalah sebuah bukti bahwa kita telah menerimanya dan juga mengasihi yang memberikannya kepada kita. Kita habisin waktu kita di Kolose 3, saudara. Saya coba bergegas di sini. 1 Korintus 13 tadi saya menyebut itu sebagai agape. Karena cinta itu sempurna, saudara. Kasih tanpa syarat. Kayaknya secara manusiawi kita nggak bisa punya kasih itu, tapi bisa kalau kita menerimanya dari Tuhan. Kasih tanpa syarat itu yang dia berikan buat kita. 1 Yohanes 4 tadi, kita mengetahui apa itu cinta dan alasan untuk mengasihi yang Alkitabiah. Yang Kristen, alasannya siapa? Tuhan. Benar apa yang Agnes Monica bilang di lagu hitsnya waktu dia masih ABG, dan saya yakin belum tahu apa itu cinta.
Dia bilang cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Saya setuju. Karena emang cinta yang sejati nggak logis, saudara, tapi teologis. Alasannya bukan masuk akal atau enggak. Alasannya bukan manusia, bukan siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Tapi alasannya Tuhan. Cinta sejati itu teologis. Nah, kita akan lihat di sini. Kolose 3, saya mulai ayat 17. Hanya untuk mengingatkan kita alasan seorang Kristen mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. We love because He first love us. Kita menerimanya dulu, sehingga kita bisa memberikannya, sehingga kita didapati tahu terima kasih. Kolose 3:17 ayatnya powerful. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. What's that? Love. Love nggak bisa cuma diomongin, tapi mesti ada tindakannya yang menunjukkan. Ya. Segala sesuatu yang dilakukan, kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa kita. Lihat, terima kasih. Terima kasih. So, kalau orang yang nggak tahu terima kasih, yang cuma suka nerima tapi nggak mau memberi, kita nggak akan berhasil untuk melakukan semua perintahnya di berikut ini. Mulai ayat 18, ya di bawah judul perikop, kalau di Alkitab kita ditulisnya hubungan antar anggota rumah tangga, artinya hubungan antar sesama manusia. Itu sebenarnya artinya. Ya, ada 3 jenis kasih yang kita tahu dimiliki manusia, karena yang keempat jenis kasihnya agape itu kasih Tuhan kepada kita. Diwakilkan di sini ayat 18 dan 19, hubungan antara suami dan istri. Kita kenal dengan jenis cinta eros atau romantic love. Ya, dan di situ dijelaskan istri-istri Kristen tunduk kepada suaminya bukan karena suaminya mengasihi istrinya dan nggak berlaku kasar terhadap dia. Ayatnya formatnya begitu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ya, alasannya adalah Tuhan, nggak logis tapi teologis. Ya, walaupun kenyataannya suami-suami tidak mengasihi istrinya dan berlaku kasar terhadap dia. Ayatnya formatnya begitu. Semuanya nanti yang berikutnya juga sama. Formatnya adalah, hai, siapa? Taatilah, ya, kasihilah, tunduklah. Karena Tuhan, walaupun. Nah, ayat berikutnya juga sama. Ya, 18-19 berarti 20-21 juga begitu. Ya, berbicara tentang storge, ya, kasih antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga, masih sanak saudara. Jadi digambarkan di sini anak-anak dengan orang tuanya, atau secara spesifik di sini ngomongin bapak lagi. Tadi suami-suami dan istri, sekarang ada bapak dan anak-anaknya. Ya. Saudara, saya tergoda untuk mengingatkan at least 2 kesaksian tergila yang pernah dengar di sepanjang hidup saya dari seorang dua orang hamba Tuhan yang saya cukup tahu lah maksudnya pelayanan beliau, mereka berdua gitu ya. Salah satunya Om Ade Manuhutu, seorang pendeta. Ya, beliau selalu kesaksian kalau lagi khotbah pasti kesaksian. Saya udah dengar lebih dari sekali kesaksian beliau. Ya, beliau bilang sepanjang 9 tahun istrinya berdoa biar dia yang preman itu, yang playboy dan pengen jadi artis itu bertobat. 9 tahun istrinya berdoa. 9 tahun nggak sebentar, saudara. Ya, sampai akhirnya beliau jadi hamba Tuhan. Beliau selalu bilang, kalau saya jadi pendeta sekarang ini karena doa istri saya. 9 tahun dia berdoa, istrinya berdoa. Hebat ya. Tapi ada kesaksian lebih gokil lagi. Ya, yang di umur-umur segini, maksudnya di belakangan, berapa tahun belakangan malah jadi teman, jadi kenal, gitu, jadi tahu. Ya, Om Arthur Kaunang dulu sering kesaksian juga di gerejaku. Kesaksian luar biasa. Om Arthur kalau kemana-mana pasti kesaksian, biasanya ngeband, tapi umumnya biasanya kesaksian dulu, ntar istrinya dulu cerita, baru habis itu dia. Ya, dan kisahnya lebih gila lagi. Ya, saya pikir 9 tahun cukup gila untuk berdoa dan percaya, untuk tunduk dan sabar dan percaya bahwa Tuhan pasti pegang janjinya bahwa one day He will change. Gitu, somehow miracles will happen. 9 years itu nggak singkat, tapi kesaksian pasangan hamba Tuhan ini, betapa istrinya berdoa 29 tahun. Wow. Nggak masuk akal. Nggak kebayang sepanjang 29 tahun pasti udah terlalu banyak yang bilang kayak, kalau gua jadi lu sih gua tinggalin laki-laki kayak gitu. Pasti banyak yang ngomong gitu, saya yakin. Mau lagi anak sekolah, di sekolahan pasti ada teman sekolah. Sampai saudara paling dekat pasti ada yang ngomong gitu. Kalau gue sih gue tinggalin, lu gila lu tuh.
Tapi sekali lagi, cinta sejati nggak logis memang. Teologis. Istri-istri Kristen tunduk sama suaminya karena Tuhan. Bahasa Indonesia masa ini bilang, begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jadi urusannya nggak ada sama suaminya kayak gimana. Tapi bersyukur nggak? Ya, istri-istri ini kepada Tuhan bersyukur nggak? Hubungannya lebih ke pribadi dengan Tuhan dibanding ke dengan pasangannya. Dan saya yakin juga kasih suami-suami kepada istrinya harus demikian juga. Ya. Karena Tuhan alasannya. Cinta sejati nggak logis tapi teologis. 20-21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Di kitab kepada jemaat, di surat kepada jemaat yang lain, Rasul Paulus bilang taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Artinya kalau orang tua suruh kita berbuat dosa, ya kita nggak lakukan lah. Bukan karena nggak taat. Tapi katanya segala hal tuh ya, akan ada ayat satunya lagi yang menyeimbangkan biar ngerti. Masa suruh bunuh orang sama bapaknya kita nurut, kan nggak mungkin. Ya. Taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan suka. Bahasa Indonesia masa kini bilang gitu. Jadi penundukan diri anak-anak Tuhan kepada orang tuanya nggak ada urusannya sama orang tuanya. Bukan karena orang tuanya, tapi karena Tuhan menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Setiap anak yang menyanyikan lagu itu harus mempraktekkan apa yang dinyanyikan. Kalau memang benar itu kerinduan kamu menyenangkan saya, taati orang tuamu. Hormati dia. Menarikkan 10 hukum Taurat dibagi dalam 2 loh batu. Dan dimulai seberapa besar kita mesti mengasihi sama manusia, dimulai bukan dengan jangan membunuh walaupun membunuh yang paling sadis. Jangan berzina walaupun berzina yang paling menjijikan. Jangan mencuri walaupun mencuri yang paling curang. Tapi dimulai dengan hormatilah ya. Menarik. Kenapa? Karena nampaknya antara gini, ada 2 pilihannya. Antara hubungan kita dengan orang tua kita mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, atau sebaliknya, hubungan kita dengan Bapa kita di sorga mempengaruhi hubungan kita dengan orang tua kita. Pilihannya cuma 2 itu soalnya. Karena our God is a father and he's a good father. Ya, jadi anak-anak nggak bisa bilang gini, ya lu nggak tahu kayak apa bapak gua toh, lu ngomong enak, ya kan? Ya kayak tadi, istri-istri tunduk pada suamimu. Saya kalau ikut khotbah kayak gini, baca ayat ini, pasti muka-muka ibu-ibu pada fales. Asli. Langsung males gitu kayak, lu nggak tahu kayak apa suami gua. Gitu, pengen ngomong gitu, cuma nggak enak. Ya kan? Pengen ngomong banget gitu sebenarnya. Saya lihat muka-mukanya udah muka sinetron, udah berbeda. Mukanya kalau udah baca ayat itu langsung kayak, nggak ada ayat yang lain apa dari ribuan ayat, kenapa nih pendeta baca yang ini sih? Dia nggak tahu kayak apa suami gua. Gitu. Lu nggak tahu kayak apa bapak gua. Sekali lagi nampaknya bukan itu jawabannya, karena ini urusannya sama Tuhan. Pada akhirnya saya nggak perlu tahu, dan saya juga nggak ada urusan juga saya tahu bapakmu kayak gimana, karena perintahnya cukup jelas. Nah, karena Kristen mentaati orang tuanya karena itu yang indah dalam Tuhan. Walaupun bapak-bapak menyakiti hati anaknya, dan anaknya udah tawar hatinya sebenarnya. Ya cinta yang ini yang disebut storge ini udah mati sebenarnya, kayak tadi kayak si Eros juga udah mati, udah nggak ada rasa. Saya itu udah terlalu sering dipukul, sering diselingkuhin, udah nggak ada rasa sama sekali, udah mati. Ya, Eros mati, storge mati. Dan yang terakhir filia lucu digambarkan di sini, padahal friendship love ya. Tapi nampaknya friendship itu hubungannya ada apa ya? Masing-masing tuh simbiosis mutualisme namanya. Kita mencari keuntungan ketika kita bersahabat dengan seseorang, yang membina hubungan persahabatan dengan seseorang, kita pasti berpikir, ya pasti kita consider him or her menguntungkan buat kita, ya kan? Makanya kan kita pilih mau berteman sama siapa, karena lu kasih lihat 5 orang teman lu sekarang, gua akan kasih lihat 5 tahun kemudian lu ada di mana, kan gitu. Selalu gitu, ada untungnya, ada kepentingannya, ada at least persamaannya, minimal persamaan selera. Maka kita selalu consider beberapa orang sebagai sebutannya gitu, kenal di mana lo? Oh, itu ya teman kuliah dulu, right? Sama-sama kuliah di situ. Oh, itu teman gua waktu masih ngeband, teman band dulu, sama-sama ngeband, suka musik, teman main bola dulu, sama-sama suka main bola. Selalu gitu, selalu ada persamaannya, ada kepentingannya soalnya. Nah, ini jenis kasih yang paling bebas, tapi paling berkepentingan. Digambarkan di sini menarik, makanya hubungan antara karyawan dengan bos. Hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal.
Langsung ada pikiran gitu lagi, lu nggak tahu kayak apa bos gua, kan gitu. Sekali lagi pikiran itu selalu muncul. Ya. Dikatakan di sini makan gini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jangan dengan mental penjilat seperti layaknya semua orang di muka bumi ini. Yang sebenarnya bete, sebenarnya nggak suka, tapi ya udahlah. Ya pendapat saya penting diterima, yang penting pendapatan nggak telat ditransfer gitu. Ya kan? Daripada ribet ya apa? Ya. Oh aja ya kan. Jadinya gitu maksudnya. Ya. Enggak, bukan gitu kata Tuhan. Dia mau kita mentaati, hamba-hamba mentaati Tuhan dalam segala hal. Dengan tulus hati dikatakan seperti itu. Karena takut akan Tuhan. Alasannya, sekali lagi, bukan manusia, tapi Tuhan. Dan dijelaskan lebih lanjut di beberapa ayat. Sampai ayat terakhir kita, di ayat 24. Masih tentang ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teologis, bukan logis. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah, walaupun sekali lagi banyak yang di PHK, banyak yang digaji setengah, ada yang digaji dicicil. Masih bagus, masih dicicil. Ya kan? Kamu tahu dari Tuhan kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, ayat ini aja menyadarkan saya bahwa hamba Tuhan nggak melulu bicara pendeta. Hamba Tuhan itu bukan profesi, tapi devosi. Siapapun yang melakukan apapun dalam hidupnya dengan segenap hatinya seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia, masuk kategori hamba Tuhan. Tapi bahkan seorang pendeta yang nggak melakukannya buat Tuhan, yang melakukannya buat dirinya sendiri, dia nggak masuk kategori hamba Tuhan. Maka di Matius 7 bisa ditanyain, bahkan langsung didamprat kayak siapa ya, langsung digituin. Lalu bukankah saya udah gini? Siapa ya? Nggak pernah kenal. Pergi hai pembuat kejahatan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, pada akhirnya saya mengingatkan sekali lagi ayat 17 dikatakan apa? Ya, lakukanlah semuanya, apapun yang kita kerjakan melalui perkataan dan perbuatan. When we love, pastikan kita lakukan karena Dia. Karena itu hanya itu yang memungkinkan kita mengasihi. Hanya Dia yang memungkinkan kita mengasihi. Dan semakin hubungan kita sama Dia pulih, semakin kita menerima cintanya seutuhnya, semakin mampulah kita mengasihi seperti Dia lebih dahulu mengasihi kita. Sejatinya, yang jadi isu adalah selalu tadi. Saya bilangnya sebagai gratitude. Bahasa Indonesia lebih powerful. Ya, ucapan atau rasa. Ucapan syukur atau terima kasih. Satu kata yang menarik. Ya, atau kalau luar negeri gimana? Istilah kalau love, ya love aja gitu. Thank you, ya thank you. Thank you. Ya kan? Kita aja yang powerful buat saya terima kasih akhirnya gitu, karena emang nggak masuk akal kalau diperintahkan untuk mengasihi sempurna 1 Korintus 13 yang sampai level tertentu tidak berkesudahan. Berarti kita sebenarnya dengan kemampuan kita tidak akan mampu mengasihi. Ya, bahkan dikatakan lebih lanjut di satu bagian, jadi kitab perjanjian baru dibilang Roh Kudus yang memberikan atau mampukan hati kita untuk menerima kasih Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menerima. Beyond us, antara nggak masuk akal, tapi mesti masuk hati. Dan makanya kita berusaha keras. Ya, berusaha keras untuk mengenal seperti kita lebih dahulu dikenal. Pada akhirnya semakin kita berhubungan dan nggak semakin kita agamawi, kita baru menyadari bahwa ini semua balik lagi. Saya tahu terima kasih apa enggak. Ya, apakah saya cuma suka nerima, tapi nggak mau ngasih? Atau jangan-jangan saya nggak bisa ngasih karena belum terima. Beberapa orang seperti itu. Contoh sederhana ya tentang pengampunan aja, sesederhana itu aja. Entar lagi kita nggak lama lagi, sebulan ini lah kurang lebih kita entar lagi merayain Jumat Agung dan Paskah. Ujian besar kekristenan selalu tentang itu. Tentang doa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ketika semua teriak salibkan Dia. Dia berdoa Bapa menunjukkan keaslian hubungan Dia dengan Bapaknya. Ampuni mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Selalu isunya di sana. Selalu. Pada akhirnya ujian kita, seberapa kita intim dengan Bapa selalu kelihatan dari situ. Saudara,
ketika hati kita masih dipenuhi, atau at least nggak usah dipenuhi deh, ada satu aja kebencian di hati kita kepada seseorang, kita mau manggil dia Bapak juga nggak enak. Karena nggak nyambung. Kita tahu ada yang dia nggak suka. Ya kan? Di ujung doa Bapak kami juga, saya pikir dikelarin dengan kata amin pengajaran itu. Murid-muridnya sampai minta, segitunya beragama mereka sama kayak kita. Sama persis saya kalau murid-murid itu kayak, aduh, mirip banget ya sama kita. Mereka tuh sampai bilang gini, murid Yohanes pada diajarin berdoa. Dan kita berdoa dong. Seolah kalau mereka nggak minta, Yesus nggak ngajarin berdoa. Karena orang mana yang mesti diajarin cara minta sama bapaknya sendiri? Yesus nggak tertarik sebenarnya gara-gara mereka maksa ngomong gitu. Ayo dong, ajarin kita berdoa dong. Masa semua rabi-rabi yang lain ngajarin muridnya berdoa? Nggak ngajarin berdoa sih. Nah, akhirnya diajarin berdoa. Dan ditutup dengan apa pengajaran itu? Bukan dengan amin. Ditutup dengan apa? Isu tentang pengampunan itu. Bapa ampuni kami sebesar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, barang siapa tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Nah, kita dapati di situ ujian terbesarnya dalam hal mengasihi, khususnya pengampunan. Seringkali kita dapati kenyataannya bahwa kita belum menerima seutuhnya ketika kita belum bisa memberikan sepenuhnya. Atau lebih tepat yang memberikan semuanya. Oke, gue maafin loh sekali ini aja, tapi awas ya habisnya. Ingetin aja, gue sih asal cukup tahu aja gue sekarang kalau orang kayak gitu. Ya sorry. Ya udah, oke. Jangan diulang lagi, awas. Nah, kita tuh begitu. Soalnya kita pengen bilang sama Tuhan kalau ngampunin saya kayak gitu ya. Dan nanti kalau saya bikin lagi, langsung lempar aja saya ke neraka gitu. Langsung kena azab atau apalah gitu. Right? Nggak, kita pengen Tuhan mengampuni kita sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi, tiada kau perhitungkan. Ya, kita pengennya gitu. Nah, akhirnya kita mesti terima kenyataan. Seringkali kita belum menerima seutuhnya. Sehingga kita nggak bisa memberikan sepenuhnya. Kenyataan that we cannot give it. Karena nampaknya kita belum pernah menerima sepenuhnya. Belum benar-benar menyadari betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Saudara, ketika saudara memberikan pengampunan, ketika saya memberikan pengampunan, jujur hati saya hancur. Tapi ketika hati saya hancur, saya lebih ingat lagi apa yang Yesus rasakan, pasti hancur banget. Dia tinggalin sorga buat kita, dia sampai bawah, kita salibkan, kita teriak salibkan dia. Bayangin, dia tinggalin sorga buat kita, dan kita lakukan itu, dan dia tetap berdoa seperti itu. Dan ketika saya tidak mampu memberikannya, saya dengan jujur bilang, Tuhan, kayak nampaknya saya belum sungguh-sungguh menerimanya dari Tuhan. Atau saya nggak tahu terima kasih. Dan itu doa-doa, mestinya doa kita setiap saat, Tuhan, ajarkan aku untuk berterima kasih. Untuk jadi orang pribadi yang tahu terima kasih. Dan banyak diuji di sepanjang 2020-2021 ini, terlalu banyak yang sepertinya diambil daripada kita, karena pada akhirnya kalau memang itu miliknya Tuhan, ya wajar kalau dia ngambil. Bukan dia ngambil, lebih tepatnya, kita balikin. Orang punya dia kok. Ya kan, ketika kehilangan ayah saya di Oktober, di ulang tahun terakhir saya bersama dengan beliau, right? Kesel pasti, sedih banget. Tapi di momen kayak gitu Tuhan mengingatkan aja, katanya mau belajar berterima kasih. Maksudnya apa Tuhan? Saya bilang gitu, lagi kesel, capek, takut pula lagi COVID ya. Maksudnya ribet gitu apa-ngapain tuh. Yang datang pada mau datang semua, saya bilang kayak nggak mungkin. Tapi ditahan juga nggak mungkin, datang semua ya udahlah. Belum mati saya mati dia paling bareng sama papa kita sono kan gitu. Udah nggak mikir lagi. Tapi di momen itu Tuhan bilang katanya belajar berterima kasih. Maksudnya apa? Di malam itu papa meninggal, siangnya malamnya saya yang khotbah. Nggak pakai mic, nggak pakai apa-apa, belum disiapin apa-apa. Yang di depan almarhum ayah saya, di depan jenazah beliau, saya dan keluarga memutuskan untuk mau jadi orang-orang yang tahu terima kasih. Artinya apa? Ketika diambil juga bisa bilang thank you. Itu artinya tahu terima kasih. Ketika menerima, ketika Tuhan berikan kepada kita, George Tapihero, kita bilang thank you. Not take things for granted,
nggak menyia-nyiakan beliau. Right? Dan ketika dia ambil, kita juga bilang thank you. Itu artinya tahu terima kasih. Kalau nggak, kita nggak tahu. Ketika diambil kita bete, tuh suka kadang kalau direnungin sebenarnya egois banget. Ya, berapa banyak orang yang gini, saya dapat seringkali di penghiburan gitu ya, ada teman saya tuh yang bengal banget gitu, papanya meninggal, marah dia sama Tuhan, gue nggak terima Tuhan ambil dia, daripada nggak terima. Kenapa bro? Lu juga pas dia ada lu juga nggak nurut. Maksudnya pas dia ada aja lu sia-siain, sekarang diambil kenapa bete? Aneh-aneh aja lu. Akhirnya dia dari nangis dia diam, dia mikir sendiri, ya juga ya. Pas dikasih gue sia-siain, pas diambil gue marah. Nah itu dia, kita nggak terima kasih sama sekali. Diberikan disia-siain, diambil kita nggak terima. Tapi mudah-mudahan sekali lagi ini perjalanan kita semua saudara bersama. Semakin mengenal dia melalui firman-Nya dan semakin ada kesempatan untuk bukan hanya tahu isi hatinya, tapi juga bisa lebih jauh lagi, bukan hanya mengalami juga, tapi mempunyai hatinya. Kesempatan salah satunya adalah ketika mesti memberi, ketika kita lagi kekurangan, dan ketika kita mesti mengampuni atau memaafkan. Di situ gini, ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. That He is love, dia itu kasih. Dia sangat mengasihi kita. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk mengampuni atau memaafkan, dan kita memilih untuk memberikan, atau bahasa kerennya, melepaskan pengampunan. Ya, di situ kita baru merasakan hatinya, ya, dan lebih jauh lagi, terbukti bahwa kita memiliki hatinya. Ya, ketika kita menerima pengampunan, kita tahu hatinya. Ketika kita memberikan pengampunan, kita memiliki hatinya dan merasakannya sungguh-sungguh. Almarhum Bapak saya mau ingat beliau karena kami tulis di nisannya, ya, Man of Love. Karena itu yang jadi rangkuman dari semua orang. Saya belum dapati satu orang pun yang beliau musuhi sampai akhir hayatnya. Ini tuh buat saya sebuah keberhasilan. Ya, saya mungkin bukan orang yang paling terkenal, mungkin bukan pendeta besar yang tenar sampai connect pesawat, pilotnya bisa minta foto gitu. Bukan yang seperti itu. Tapi dia berhasil melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya tahu nggak ada khotbah atau karunia rohani lain atau tindakan heroik manapun yang menandingi keberhasilan demikian. Untuk tidak mengizinkan dirinya untuk membenci siapapun. He loved everyone sampai seutuhnya. And that's just insane buat saya. Saya berpikir cuma Yesus yang bisa melakukan itu. Yohanes 13 kan, dia mengasihi semuanya sampai semuanya dicuci kakinya, termasuk Yudas yang bakal jual dia. Right? Termasuk Simon yang akan bilang, gue nggak pernah kenal sama dia. Right? Ternyata seorang manusia sederhana bernama George Tapiheru bisa. Nah, buat saya bertobat, saya pikir, agape mah urusannya Tuhan. Saya nggak bakal mampu mencintai demikian. Nggak mungkin. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Makanya apa selalu kuncinya adalah menerima lebih dahulu baru bisa memberikannya. Apa selalu bilang kayak gini, ketika kita mengejar keserupaan dengan Kristus, kata Papa, ada satu yang nggak boleh lari darinya. Maksudnya apa, Pak? Ya ada satu yang nggak bisa dipelajari, bahkan dari Alkitab sendiri. Harus kamu praktekkan. Maksudnya gimana? Iya, ketika kita lagi dijahatin orang, ya, dikhianatin orang, itu bagian dari keserupaan dengan Kristus yang kamu nggak bisa buat-buat. Makanya apa? Jangan lari. Kasihi orang itu. Jangan lari. Karena itu bagian. Ya. Bagian dari mengejar keserupaan, kata dia. Dan saya nggak pernah memandangi demikian. Saya selalu protes, bahkan hampir bete, hampir berhenti pelayanan karena terlalu banyak yang jahatin. Ketika dia bilang kayak gitu, saya bilang, iya juga ya. Dikhianatin orang. Karena kita baik sama orang, kita mengasihi orang itu bagian dari keserupaan dengan Kristus. Ya. Pada akhirnya Bapak selalu mengingatkan saya, hidup Papa mengingatkan saya, dia pengkhotbah, dia dosen, tapi dia hampir nggak pernah khotbahin anak-anaknya. Nggak pernah.
Dia selalu berupaya untuk mengasihi. Karena dia tahu cinta itu pada sejatinya pribadi Tuhan. Ya berikutnya adalah kata kerja. Ya. Cinta itu dipraktekin. Ya. Dan dia mengingatkan saya sekali lagi tentang apa yang Tuhan Yesus sendiri bilang. Ya, guru hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ada seorang berusaha mencoba Yesus. Ahli Taurat, dia udah tahu berarti sebenarnya apa yang dia tanyakan. Yesus bilang, apa yang tertulis di hukum Taurat, apa yang kamu baca di situ? Dan orang ini dengan kemampuan teologinya yang dalam-dalamnya itu dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya dia tahu esensinya. Dia nggak sebutin 1-10 hukum Taurat. Dia sebutin esensinya. Jawabmu itu tepat, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Seringkali dalam hal mengasihi, kita semua udah tahu what is love, who is love, and how to love. We know exactly. But we refuse somehow untuk mengasihi sedemikian rupa. Karena mostly kita takut rugi. Kita takut rugi kalau kita sadar itu. Kalau kita pikir itu punya kita rugi. Tapi kalau kita mendapatkannya dari Tuhan, untuk memberikannya kembali, nggak ada ruginya sama sekali. Nggak ada ruginya sama sekali. Kalau pakai hitung-hitungan, kalau Yesus mati buat semua orang, dia pasti akan pilih-pilih, mendingan mati aja buat yang bakal percaya. Kan gitu. Ya kan ada doktrin tertentu yang percayanya Yesus cuma mati buat orang-orang pilihan aja. Nggak buat semua orang. Bentar ya. Anak-anak gangguan. Berisik, udah dicuci belum? Biasa kalau udah lagi COVID itu semuanya udah dicuci belum? Udah dikuduskan dengan darah Yesus. Saya pengen ngomong gitu, cuman kan. Ya. Pada akhirnya, saudara, ini saya mau tutup dengan ini. Saya mau mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri. If to love is the greatest commandment, okay, then fail to love is the greatest failure. Jika mengasihi adalah perintah terutama, maka gagal mengasihi adalah kegagalan terbesar. Atau kalau diubah jadi bahasa yang sangat berkaitan konteks dengan relationship. Jika mengasihi adalah kehormatan terbesar. Gagal mengasihi adalah apa ya? Dalam bahasa Inggris itu the biggest, somehow kayak sesuatu yang kita missed atau lost. Ya, jika mengasihi adalah kehormatan terbesar. Ketika kita gagal mengasihi, kita kehilangan kesempatan terindah untuk mengenal dia. Maka 1 Yohanes 4 sekali lagi tadi terlalu keras. Seseorang mengaku mengasihi Allah, aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya yang dilihatnya dia seorang pendusta. Nah, kita semua dalam journey itu. Makanya we try so hard to be in love again and again, karena kita tahu pada akhirnya targetnya bukan hanya menerima cinta itu seutuhnya, mengenal dia sepenuhnya, tapi memberikan itu semuanya. Memberikan itu semuanya. Maafkan saya kalau saya terlalu banyak ngomong dan terlalu lama berbicara ini. Terlalu banyak yang pengen saya omongin sekali lagi, tapi sekali lagi ini prakteknya. Kita punya kesempatan terindah untuk mempraktekannya buat orang terdekat kita dulu. Ya, 2020-2021 membawa kita ngurusin Yerusalem dulu dibanding yang mana-mana yang lain-lain. Yang di dalam dulu aja. Ya. Saya nggak mau ikutin jejak banyak hamba Tuhan hebat yang menyesal karena dia nggak berhasil mengasihi keluarganya sendiri. Nggak mau, terlalu banyak soalnya. Saya dulu kalau ketemu pendeta besar, bawaan karismatiknya pengen ditumpang tangan gitu. Biar kesaktiannya pindah gitu. Bahasa Betawinya tuh nepa gitu. Ya. Tapi sekarang kalau ngobrol di satu ruangan sama Mbak Tuhan hebat, saya cuma nanya satu pertanyaan sulit. Saya bilang, Om, Pak Pendeta, boleh nanya nggak? Oh ya boleh dong, gimana anak muda? Kalau ada dalam satu kehidupan, satu kesempatan, satu penyesalan gitu, Pak. Kalau ada sesuatu yang pengen Bapak ulang lagi, Bapak pengen berkaitan dengan apa, pengen ngapain? Semuanya jawabnya sama. Sampai detik ini saya belum ketemu jawaban yang berbeda.
Dia bilang, if I have a chance to love my family, lebih baik daripada yang sekarang, saya pengen ulang lagi. If to love is the greatest commandment, then fail to love is the greatest failure. Yuk kita berdoa sebentar. Terima kasih buat malam ini, thank you. Buat mengingatkan kami firman yang udah kami sering baca, yang kami tahu mungkin di luar kepala kami. Tapi kami berdoa biar Roh Kudus mampukan kami menyimpannya dalam hati kami dan mengeluarkannya, memberikannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Yang datang dan pergi entah sebagai berkat atau sebagai pelajaran. Tapi semuanya adalah ujian. Ujian seberapa kami bersyukur akan cinta-Mu. Ujian seberapa kami sudah menerima cinta-Mu seutuhnya. Dan ujian seberapa kami didapati tahu terima kasih. Bukan cuma suka nerima, tapi juga rela memberikannya. Kami bersyukur. Karena Engkau lebih dahulu. Kalau Engkau tuntut kami untuk lebih dahulu, kami semua binasa. Tapi Engkau lebih dahulu. Kristus sudah mati buat kami ketika kami masih berdosa. For that we forever grateful. Dan biar ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami terbukti. Ketika kami mengasihi orang-orang yang bisa kami lihat yang ada di sekeliling kami. Termasuk musuh-musuh kami. Roh Kudus bantu kami karena ini luar dari kemampuan kami sebagai manusia. To love as you love us. It's just impossible. But nothing is impossible for you. And nothing is impossible for those who believe. And tonight, at the end of our prayer, we want to say amen. Because amen means, yes, Lord, I agree. Ya Tuhan, saya setuju. Saya mau mengasihi. Saya percaya saya bisa mengasihi. Seperti Tuhan lebih dahulu mengasihi saya. Makasih Bapa. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam satu nama. Yang Engkau sendiri berjanji apapun yang kami minta dalam nama ini bukan hanya didengar, tapi juga dikabulkan. We ask for your help, Holy Spirit, to your good Father in Jesus' mighty name. And all the believers said, Amen. Sorry aku tutup satu lagi. Ada satu quote aku rindu kita semua ingat. Orang yang menerima agape itu kasih tanpa syarat, kasihnya Tuhan. Berhenti EGP. Saudara EGP tahu ya? Emang gue pikirin, oke? Itu. Ya, menerima agape memampukan kita berhenti EGP. Selalu itu. Ya, dan itu ujian paling gampangnya. Kalau kita cuek, kita mengabaikan siapapun yang kita tolong, ngapain? Kita lagi problem dalam hal berterima kasih. Itu aja. Thank you.